Oke, berikutnya kita akan kenalan sama ini namanya digital write. Ya, jadi ntar saya notepad dulu. Nah, ini materinya namanya digital write. Jadi output high dan low gitu ya. Write itu yang keluar, write nulis. Kalau dia baca nanti digital read gitu. Nah, ini high low. Ya, kamu berdua udah bisa. Berikutnya kita akan kenalan sama yang namanya analog write. Analog ini bukan high dan low ya. Kalau analog write dia high atau dibalik aja ya, low dan high ya biar enak bilangnya ya. Low dan high. Kalau analog write ini low sampai high atau low hingga high. Jadi kalau di sini nilainya adalah 0 dan 1 kan gitu. Kalau di sini nilainya 0 sampai 1. Jadi ada nilai di tengah-tengahnya. Ya. Ada nilai di tengahnya. Kalian di Arduino-nya bisa buat seperti ini. File new, saya coba. Udah dicoba? Belum? Udah? Itu masih codingnya sama? Iya. Coba satu bikin nilainya kecil di bawah 100. Satu bikin nilainya di atas 200. Jadi deklarasinya sama, ya, pakai LED, cuma pinnya diganti karena pin yang bisa analog adalah 3, 5, 6, 9, 10, 11. Lalu ini sama sebagai output, nanti tulisnya adalah analog write. Lalu nilai yang ini diganti dengan nilai dari 0 hingga 255, bisa berapa aja. Kalau kalian kan punya 2 lampu tuh, tulis nilai yang berbeda, nanti beda enggak lampu nyalanya? Beda ya? Atau enggak usah kedip-kedip, biarin nyala aja, biar tahu bedanya gimana. Nah, udah ya. Nyalanya beda ya. Nyalanya beda ya. Jadi kalau digital kita bisa pakai pin berapa aja, kecuali 01 ya. 01 itu untuk RxTx, biasanya untuk Bluetooth, untuk WiFi gitu yang ada kiriman dan masuk keluar masuk. Lalu dari 2 sampai 13 itu digital, beberapa bisa analog. Yang 3, 5, 6, 9, 10, 11 itu bisa analog. Bisa analog itu maksudnya adalah dia bisa analog write. Kalau yang tanpa ini, tanpa apa namanya simbolnya itu enggak bisa analog write. Jadi hanya digital write saja. Oke, lalu itu digital write dan analog write. Kalian sudah tahu basicnya. Karena ini basic Arduino itu cuma ada 4 aja. Jadi kalau kalian sudah menguasai keempatnya ini, ya yang lain tuh gitu-gitu aja konsepnya. Lalu berikutnya ada digital read dan analog read. Basic Arduino untuk menghubungkan dia ke berbagai sensor, berbagai output itu cuma 4 ini aja. Jadi inputnya digital, inputnya analog, outputnya digital, outputnya analog. Nanti kalian cukup cari aja, misalnya sensor ini inputnya apa? Oh, inputnya analog, berarti analog read. LED itu outputnya apa? Outputnya 0 dan 1, berarti digital write. Jadi kayak gitu aja semua mainnya. Jadi komponennya apa? Dia input apa output? Lalu kalau sudah input atau output, dia digital apa analog? Jadi dibagi dalam 4 itu. Gitu ya. Nah, kebetulan di sini ada perangkat digital read, cuma kayaknya rusak atau bermasalah ini saklarnya. Punya saya kurang bagus. Lalu yang analog read namanya potentiometer. Gini maksudnya. Kalau digital write kan mengeluarkan 0 dan 1. Kalau ini inputnya 0 dan 1. Jadi kalau nggak ditekan 0, kalau ditekan 1. Kalau itu kan output mengeluarkan. Kalian high, low, 0 sampai 255, itu kan kalian keluarkan dari microcontroller. Kalau ini memberikan input ke microcontrollernya. Jadi kalau nggak ditekan 0, kalau ditekan 1, lepas 0. Jadi dia memberikan input. Ya, jadi dia yang masukin. Kalau itu kan keluar. Ya, itu keluar terus. Kalau ini dia yang input. Nah, kalau ini diputar paling kanan 0 atau sebaliknya, diputar dia nilainya menjadi 255. Contohnya gini. Gitu ya. Gitu. Jadi dia memberikan input. Ini sudah disambung dengan analog write itu. Jadi kalau ini 0, ini 0. Jadi kalau ini berapa nilainya? Ini juga segitu.
sampai digeser paling terang. Jadi basicnya microcontroller Arduino itu gitu aja. Jadi kalau kalian sudah menguasai keempat ini, digital write, analog write, digital read, analog read, komponen apapun yang kalian colok di sini pasti pakai coding yang ini. Gitu ya. Nah, ini kayaknya rusak, nanti jadi PR aja kamu yang beli. Ya. Lalu kita kenalan sebelum masuk ke sini, sebelum masuk ke potentiometer namanya, saya akan kenalkan dengan yang namanya serial monitor. Serial monitor ini digunakan untuk membaca nilai dari perangkat yang memberikan atau memberikan input nilai. Jadi kita bisa tahu, oh nilai yang paling kanannya 930-an ternyata. Kalau dia diputar, nilainya jadi 0. Jadi dia adalah perangkat analog grid, memberikan input analog. Sini. Hal yang sama berlaku di tip radio. Jadi kalau angkanya berapa dia ke frekuensi ini, angkanya berapa ke volume, AC, segala yang diputar-putar itu analog. Jadi dia dikunci pada nilai tertentu. Saya sampai sini nilai AC-nya makin gede gitu, makin dingin gitu. Karena ada nilai analog yang dihasilkan. Beda sama saklar lampu, 1 dan 0 aja. Ya, jadi inputnya ada 2, saklar lampu 1 dan 0, tek gitu aja. Kalau ini macam putar-putar AC, tip ya, radio, itu semua pakai ini, analog. Jadi kalau digital pilihannya cuma 2, hidup mati. Kalau ini ada mati, tengah-tengahnya hidup gitu. Tengah-tengahnya ada. Ya. Nah, kebetulan ini saya punya 1. Nanti kamu bisa beli. Jadi dia dipasang di 3 pin yang berbeda. Jadi ketiga kakinya itu nggak boleh connect. Maksudnya nggak boleh saling connect. Ya. Jadi dia memiliki nanti 3 kaki yang berbeda si potentiometer. Atau saya carikan gambarnya. Potentiometer. Nah ini aja, ini gambarnya oke nih. Open image in new tab, kelihatan gambarnya, sip, di zoom dikit. Nah, oke. Tapi enggak usah ngapalin ini, ya. Caranya ngingat adalah kaki yang paling pinggir, dia kan punya 3 kaki. Kaki dan paling kiri dan yang paling kanan itu positif negatif. Paling kiri, paling kanan positif negatif. Ditukar enggak masalah. Karena nanti kalau dia kebalik akan membalik putarannya aja. Jadi misalnya ke kanan besar, kalau dibalik kakinya ke kiri yang besar. Nah gitu aja ya. Nggak masalah dibolak-balik. Ya. Lalu kaki yang tengah adalah input. Kaki yang tengah nanti dia ke analog, ke pin analog Arduino, ke A0. Yuk coba colok dulu, kabel ada banyak. Nggak usah khawatir. Dimiringin masangnya. Nah itu ya. Kakinya jangan connect semua. Kalau kamu gitu kan kakinya connect semua. Ingat breadboard itu ke arah mana connectnya. Colok komponennya aja dulu, kabelnya belakangan. Komponennya colok dulu. Kok tuh? Tadi aja di saya bisa. Pas kok itu kakinya masuk 3. Kurang masuk itu, kurang ditekan. Nggak gitu, kebalik, miringin. Yang tadi itu udah bener. Nah itu dah. Masa nak mau masuk? Breadboardmu itu berarti kaku dia. Tadi dia punya saya langsung masuk dia, plus gitu. Udah? Kalau udah dia bisa dicari di example analog grid serial. File example basic. Ini ya. Analog grid serial. File, example, basic, analog grid serial. Udah buka ya? Nah, di situ yang ini, jadi dia masuk ke A0. Jadi penulisan variabelnya yang ini, integer sensor value, dia pakai analog grid A0. Yang ini diperhatikan. Lalu kalau sudah boleh upload ke Arduino-nya. Kalau saya hilangkan komentarnya, intinya gini aja codingnya. Udah diupload.
Lalu klik tool serial monitor. Angkanya. Potensionya. Mana angkanya? Jadi paling mentok 0, paling mentok lagi 9. Oke. Ada 1000-nya? Oke, mau 1023. Kalau di saya tadi enggak mau. Itu udah analog read. Nanti analog analog read. Digital read-nya sama, cuma dia 0 1 0 1 gitu ya. Nanti codingnya bisa dilihat di file example basic analog read, digital read ya. Oh ini ya, digital read serial. Ini saklar, coding saklar. Ini ya push button namanya, download kedua, lalu tinggal jalanin ini. Nanti codingnya gampang-gampang aja. Nanti saklarnya kurang bagus sih saya. Tadi coba jalanin error. Tentang 4 basic Arduino. Ya, keluar masuk digital analog. Yang tadi saya demokan itu silahkan jadi PR. Mati gitu ya. Nanti perlengkapan yang lain silahkan disiapkan, murah kok, lihatnya 501. Lalu kabelnya silahkan dibawa aja, kabelnya dari saya. Breadboard kalian udah punya, mikro udah punya, nanti potensiometernya beli sendiri. Minggu depan dibawa udah bisa, putar, terang, mati. Itu kan aja di rangkaiannya, maksudnya rangkaiannya kan aja itu, tinggal di coding aja kan, itu lihatnya udah connect, potensiometernya udah connect, nanti kalian tinggal upload coding di jalan itu, terang mati. Dikombinasikan 2 coding yang tadi, kan kamu sudah punya coding input potensio, kamu sudah punya coding untuk nyala lampunya yang redup, tinggal digabung aja, cari caranya. Nah gitu, lihatnya dan potensionya ntar saya minta ya, balik lagi buat minggu depan gitu. Ada yang ditanyakan dulu kira-kira? Pinnya gitu aja, jadi pin kiri dan kanan adalah positif negatif, bebas, ditukar putar balik enggak masalah. Pin yang tengah adalah pin yang jadi inputnya. Udah ya, aman ya? Oke kalau gitu, ntar saya stop rekam dah.